Alicia baru saja tiba di basement ketika maniknya menangkap pemuda yang baru saja turun dari Ford berwarna metalik yang kerap kali menjamah penglihatannya. Pemuda itu melempar senyum pada Alicia sebelum langkah lebarnya terarah ke tempat gadis itu berdiri dengan koper besar di sampingnya. Ketika akhirnya jarak mereka hanya semeter, si pemuda mengernyit sejenak, menatap apa yang Alicia bawa, kemudian memandang gadis itu dengan pandangan bertanya. Kau yakin akan pergi hari ini? Pertanyaan itu akhirnya lolos menggantikan tatapan herannya. Iya. Lukamu? Alicia memegang sebentar perban yang menempel di pelipisnya, yang sedari tadi berusaha ia tutupi dengan poninya. Udahlah, gak masalah. Ini cuma keringan kok. Ayolah Alicia. Bagaimana mungkin kau mengatakan ringan jika sewaktu itu dokter menyuruhmu dirawat inap? Sebagai tanggapan, Alicia hanya tersenyum kecil. Tak pelak membuat pemuda di hadapannya mendengus. Oh iya kakak, ada di apartemen tuh. Dia masih kurang sehat. Lagi pula telingaku udah cukup panas dari tadi dengar ocehannya. Alicia menjawab tanpa ditanya. Menyadari gestur pemuda di depannya yang terlihat tengah mencari orang itu. Terima kasih Alicia. Alis gadis itu berjengit sedikit. Untuk? Tempo hari, aku tidak tahu apa yang akan terjadi pada Sheila jika kau tak menyelamatkannya waktu itu. Kau lupa Rio, selain dia kekasihmu, dia juga kakakku. Gak perlulah berterima kasih. Rio, pemuda di hadapannya, menggaruk kecil tengkuknya setelah Alicia menyelesaikan kalimatnya barusan. Baiklah, aku rasa aku harus pergi sekarang. Oh ya, remember, itu kode pintu apartemen kami. Aku pikir Asila masih terlalu lemah atau mungkin malas beranjak dari kasurnya. Aku percayakan dia padamu ya. Serta-merta Rio meletakkan salah satu tangannya di sisi kepala, meniru sikap hormat seorang tentara. Siap. Walau sebenarnya tanpa kau minta pun, dengan sepenuh hati, aku akan menjaganya. Mereka berdua tertawa sebentar sampai Alicia membuka pintu mobilnya dan memasukkan segala bawaannya. Alicia? Suara Rio menginterupsi kegiatannya. Alicia menutup kembali pintu mobilnya, lantas berbalik dan menatap pemuda itu. Kau akan sering kesini kan? Alicia tak langsung menjawab. Raut wajahnya seakan menunjukkan gadis itu tengah memikirkan sesuatu yang berat. Mungkin sangat jarang. Lantas bagaimana dengan lelaki yang pernah kau cerita? Aku akan melupakannya. Potong Alicia cepat. Entah mengapa, Rio harus menyinggung hal yang paling dihindarinya. Aku tidak mengerti mengapa kau tak pernah mau menyebut namanya, tapi siapapun dia, aku harap kau memberanikan dirimu untuk mengaku padanya. Setidaknya untuk melepaskan bebanmu, Alicia. Kau tak bisa pergi begitu saja jika di sudut hatimu masih ada yang mengganjal. Rio maju beberapa langkah dan menyentuh bahu Alicia. Kau masih mencintainya? Alicia tak menjawab. Rio menganggap diam adalah iya. Dan kau yakin dia tak akan membalas cintamu karena dia mencintai gadis lain? Alicia terus menunduk, berusaha menghindari manik sekala malam milik pemuda di depannya itu. Kau harus mengambil kembali cintamu, Alicia. Untuk pertama kali dalam beberapa menit terakhir, Alicia mendongak, menelisik jauh ke manik hitam itu, menuntut penjelasan atas deretan aksara yang baru saja lolos dari mulutnya. Ambil kembali cinta yang kutujukan padanya selama ini, Alicia. Dan carilah hati yang tepat untuk menjadi tempatnya berlabuh. Alicia masih bergeming,
Entah mengapa kalimat yang terdengar cukup jelas itu seakan begitu sulit untuk ia cerna. Aku tidak akan... Trust me Alicia, lakukanlah. Maka setelah itu tak akan ada lagi yang membebani hatimu. Jika kau tak bisa bertatapan langsung, teleponlah lelaki. Keluarkan semua yang kau pendam selama ini. Alicia berusaha memperbaiki kerja alvelosnya. Demi Tuhan, dadanya sesak sebegitu rupa mendengar Rio mengucap kalimat itu. Boleh aku mau melukmu? Tanpa menunggu persetujuan, Alicia langsung menubruk dada bidang Rio, membenamkan dalam-dalam wajahnya di sana. Alicia tahu ini salah, namun hanya satu pelukan. Tak bolehkah ia mendapatkannya? Detik berikutnya tangan Rio terangkat, bergerak perlahan mengelus surai hitam kecoklatan milik gadis itu. Terima kasih Rio, ucap Alicia. Setelah ia menarik diri dan memaksa seulah senyum terbit di wajah sendunya. Aku akan melakukannya. Lanjutnya. Sampai jumpa. Dan Alicia pun memasuki mobilnya. Tak berniat membuat luka di hatinya semakin menganga dan berdenyut perih lebih lama. Sesaat setelah memastikan Audi hitam milik Alicia lepas dari pandangnya, Rio memulai langkah kecil menuju lift. Hatinya berbunga-bunga setelah melihat kotak beldu itu masih utuh berada di saku jasnya. Rio semakin tak sabar bertemu dengan kekasihnya yang hampir 2 hari ini tak ia tatap langsung wajahnya. Baru saja akan menekan tombol berangka 7, kegiatan Rio terusik oleh deringan ponselnya. Ia mengernyit sebentar sebelum menekan tombol hijau di sana. Halo, Alicia? Ada apa? Halo. Aku nggak berani bicara langsung di hadapannya, jadi aku harus menelponnya, bukan? Ya, itu yang aku katakan padamu tadi. Lantas mengapa kau malah menelpon? Mendadak sepenggal kata tersangkut di tenggorokannya. Rio membisu dan mulai berperang melawan batinnya sendiri untuk tak memikirkan hal-hal yang bisa membuatnya menjadi lelaki paling jahat di jagat tempatnya berpijak saat itu juga. Kau mulai mengetahuinya, Rio? Demi Tuhan, Rio tak bisa percaya. Suara separuh ini adalah suara gadis yang ia kenal ceria itu. 10 Oktober 3 tahun silam masih sangat jelas di benakku ketika itu hujan turun. Aku bertemu seorang lelaki yang untuk pertama kalinya berhasil membuat jantungku tak lagi memedulikan biliknya. Karena pertemuan tak terduga itu, kukira ia adalah seseorang yang akan berdiri untukku. Tetapi ternyata aku salah. Aku hanya jadi jembatan untuk mempertemukannya dengan seseorang yang akan selalu ia jaga di sisinya. Rio bisa mendengar, meski samar, tawa kecil Alicia yang entah mengapa justru membuat sesuatu di dadanya berdenyut ngilu. Kau tahu, mungkin Asila memang kakakku, namun alasan utama yang membuatku nekat menyelamatkannya dari kayu besar itu adalah keegoisanku. Keegoisanku yang gak ingin dapati senyummu hilang jika terjadi sesuatu pada dirinya. Alicia mendesah sejenak, seakan mencoba menepis racun yang menghimpit dadanya. Yang masih gak bisa kuterima hingga kini, kenapa harus kakakku, Rio? Bukankah takdir berjalan begitu apik untuk mempermainkan perasaanku? Isak kecil Aisyah mulai terdengar. Rio merasa seluruh indera miliknya berhenti bekerja. Terbukti saat sekumpulan remaja memasuki lift sambil sesekali menubruknya yang tak ia hiraukan. Katakan, Rio, setelah mengungkapkan semua ini, apa yang harus aku lakukan? Kenapa aku ngerasa lebih terbebani ketika kau mengetahuinya? Tapi sungguh, Rio,
Sungguh aku gak bisa nahan lebih lama lagi. Aku ngerasa hati ini gak lagi berbentuk karena sakitnya terus menggerogoti. Rio masih bergeming di tempatnya. Bahkan ketika para remaja tadi turun di lantai 8, satu lantai di atas tujuannya, isak tangis di ponselnya menjadi satu-satunya suara yang mampu ia tangkap. Iya, setidaknya sebelum suara tubrukan benda keras memecah gendang telinganya. Rio merasa sarafnya tak berfungsi beberapa saat. Ia masih berusaha keras membenahi hati dan logikanya, hingga satu kalimat lolos dari kerongkongannya dengan susah payah. Alicia. Alicia? Apa yang terjadi, Alicia? Alicia! Alicia! Detik berikutnya Rio bisa mendengar suara ricu di seberang sana. Tak ada yang dapat ia tangkap jelas selain kata gadis, terjepit, keluarkan segera, dan beberapa frasa lain yang kian menyudutkan. Alicia! Alicia, kau baik-baik saja? Alicia? Tak ada sautan. Membuat segala rasa mencuat. Bingung, panik, gelisah. Rio kembali ke lantai dasar, cepat-cepat menuju Ford miliknya dan bergegas memacu mobilnya. Rio, waktuku tak banyak. Kau menyuruhku mengambil cintaku. Aku sudah mencoba melakukannya, bahkan sejauh matamu memandang kakakku penuh kasih. Tapi seharusnya kau tahu, Rio, itu takkan pernah terjadi mudah. Sial. Rio merutuki dirinya yang tak bisa berbuat apa-apa. Mulutnya seakan terkunci dan sialnya kunci tersebut hilang ditelan kekalutannya sendiri. Bahkan ia tak lagi sadar bahwa bulir-bulir air perlahan ikut menghiasi wajah paniknya. Jadi, bisakah kamu bantuku? Suara Alicia terdengar kacau diselingi batuk-batuk kecil yang mulai menjadi latarnya. Karena aku telah gagal mengambilnya sendiri. Bisakah kau mengembalikan cintaku, Rio? Bukankah lebih mudah mengembalikan daripada mengambilnya kembali? Kini suara itu terdengar lirih, sangat. Ditambah teriakan panik orang-orang yang semakin riuh dan seakan tak bosan mengolok Rio. Demi Tuhan, Alicia. Demi Tuhan, beritahu aku, Alicia. Beritahu aku apa yang harus aku perbuat. Apa yang harus aku lakukan, Alicia? Rio menatap lekat-lekat jalan di depannya, yang tampak samar tertutup genangan yang masih tercipta di pelupuknya. Mengira-ngira jalan mana yang dilewati Audi milik gadis itu. Di satu sisi hatinya kacau tak karuan, mendengar embusan napas sang gadis yang mulai satu-satu. Rio, kau tahu ini bukan salahmu. Dan aku yakin ini bukan salahku juga. Lantas bolehkah aku menyalahkan cinta yang hadir semena-mena ini? Jika boleh, segeralah kembalikan cinta itu padaku, Rio, agar kedepannya ia tak lagi menyakiti hati yang lain. Kuletakkan cinta ini di setiap sudut kenangan kita selama ini. Kau hanya perlu mengemasnya tanpa ragu dan tolong kirimkan ke surga. Rio sadar tak ada lagi frase yang mampu melewati kerongkongannya.
membuatnya hanya punya pilihan untuk mendengar. Sebelum kalimat terakhir dari suara itu membuat jiwa dan raganya mati rasa.